Halo, selamat datang di podcast Sabili Jurnai. Pada hari ini, alhamdulillah nih kedatangan dari bisnis ya Bu, Masya Allah. Kita kedatangan ada 3 tim dari bisnis yang insya Allah hari ini saya Hilana Fiati sebagai host di podcast Sabili Jurnai ini akan sedikit tanya-tanya mengenai bisnis nih yang ada di Sabili. Karena bisnis ini baru ya, jadi kita akan tanya-tanya perihal bisnis. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada latar belakang berdirinya bisnis itu di mana sih Bu? Oke, mungkin Fatimah bisa menjelaskan. Oke, mungkin sebelumnya di era sekarang ini, zaman sekarang ini memang banyak sekali mahasiswa atau orang-orang memang membutuhkan pekerjaan. Nah, bisnis ini juga kita kenapa menciptakan bisnis karena untuk menciptakan peluang usaha dan pembisnis muda. Apalagi mahasiswa juga dituntut untuk memiliki kemampuan bukan hanya di bidang akademisnya saja, tapi di bidang kewirausahaan juga. Dan juga bersaing di era globalisasi yang memang bisnis itu sangat luar biasa ketat ya. Jadi kita menciptakan bisnis ini juga untuk menciptakan pembisnis muda. Seperti itu. Masya Allah ya tuh, luar biasa banget ternyata bisnis ini membuka untuk peluang bisnis dan juga membangun usaha di usia muda juga ya, apalagi di sini ketuanya juga Masya Allah ya. Beliau dari segi usia mungkin di atas kita, tapi jiwa mudanya itu luar biasa banget teman-teman. Kalah nih, gila juga nih, Masya Allah ya. Ya di sini kita bahas tentang visi misinya nih, karena tadi kan udah tentang latar belakang. Jadi kita tanya-tanya tentang visi dan misi dari bisnis itu apa. Oke, kalau dari bisnis sendiri itu visinya ialah menjadikan wadah pengembangan kreativitas dan inovasi mahasiswa melalui bisnis guna menciptakan wirausahawan muda yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi di era global. Itu yang menjadi visi dari bisnis. Kalau misinya? Kalau misinya itu kita ada meningkatkan keterampilan kewirausahaan mahasiswa melalui pelatihan dan kolaborasi di bidang bisnis. Terus kita juga ada mendorong kreativitas mahasiswa dalam menciptakan karya produk yang memiliki potensi komersial dan inovatif. Selanjutnya ada membangun kolaborasi lintas jurusan untuk menciptakan ide-ide bisnis yang relevan dengan kebutuhan pasar dan menyediakan pembekalan bagi mahasiswa untuk mengembangkan ide bisnis mereka kepada masyarakat luas termasuk pelaku industri. Satu lagi ada memperkuat hubungan antara dunia akademis dan industri melalui kerjasama dengan pelaku bisnis lokal. Masya Allah ya, ternyata visi dan misinya luar biasa panjang dan juga berbobot isinya dari semua, Masya Allah. Nah tadi udah ngebahas tentang latar belakang dan juga visi dan misi, tapi ngomongnya kita belum kenalan ya, jadi saatnya kita kenalan dulu sama tim bisnis, karena tadi udah tahu latar belakang, visi misi, sekarang kita spill nama-namanya. Oke, penasaran teman-teman, kita langsung kenalan dari ujung sana yang pakai kerudung warna biru, Masya Allah cantik sekali. Boleh perkenalan? Nama saya Irma Andriani. Mungkin semua di Sabili ini udah pada tahu ya. Oh iya, Masya Allah. Ya sebagian tahu mungkinnya terkecuali maba mungkin. Aduh, so ini banget ya, so terkenal banget. Gak apa-apa Bu. Terkenal Ibu nih, Masya Allah, jiwa muda. Saya itu di Sabili ini di PIAUD reguler semester 3. Kebetulan sekarang menjabat di ketua umum bisnis ini di UKM ini, sesuai instruksi dari Pak Yosep dan Pak Ketua dari Sabili ini gitu kan. Kalau mahasiswa Sabili harus punya ciri khas yaitu di bidang bisnis. Nah, itu. Jadi itulah sebetulnya kan tadi udah ditanya-tanya ya tentang latar belakang, visi dan misi dan segala macamnya. Nah, lebihnya ditekankan lebih ke ingin ada ciri khas gitu ya dari mahasiswi Sabili ini tentang di dunia bisnis gitu. Pengetahuan bisnisnya seperti apa begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Di sini Ibu ngejabat sebagai ketua berarti ya?
Saya kalau di Sabili ketua umum UKM, maaf. Takutnya menjadi salah persepsi ya. Ketua umum UKM bisnis. Gitu. Masya Allah, beliau ketua umum dari bisnis. Langsung ya, namanya tadi Ibu siapa Ibu? Irma Ibu Andriani. Irma Andriani. Diingat-ingat ya teman-teman ya. Jadi kalau ketemu sama Ibu, wah ketua dari ini nih wirausaha lah. Yang menciptakan bisnis adalah Ibu. Wah, Kalau ngelihat ibu-ibu yang pentakilan berarti itu saya. Masya Allah, tapi apa luar biasa banget ya teman-teman dari kemarin ngeliat waktu bisnis itu Masya Allah. Ih, ibu ini Masya Allah ya udah aktif banget, terus jiwanya juga semangat banget lah. Kalah mungkin kita juga ya sebagai anak muda tuh kayak ih nanti Hila kalau udah tua kayak gini enggak ya kayak Itu boleh tua sayang, tapi kalau jiwa harus tetap harus muda. Iya, Masya Allah. Masya Allah banget kan, jadi kayak oh Masya Allah banget ya. Semoga kita nih para pemuda juga jangan sampai mau kalah sama ibu-ibu ya, teman-teman juga harus semangat buat menciptakan hal-hal yang baru. Kayak selanjutnya ada siapa? Oke, perkenalkan nama saya Raja Nugraha Wiranata dari Prodi HES Hukum Ekonomi Syariah semester 3, dan saya di bisnis ini adalah sebagai wakil ketua daripada ketuanya tersendiri, yaitu Ibu Irma. Ya begitu. Baik. menunggu momen selanjutnya apa ya, mau ngomong kata-kata apa lagi ternyata udah. Oke, Itu. ada kata-kata nggak apa gitu tentang bisnis di Ya, awal nih? Kita punya slogan kan, bisnis itu punya slogan. Gimana slogan kita? Bersama bertumbuh, berkembang. Coba ulangi Bu, gimana? Oke. Bersama bertumbuh, berkembang. Masya Allah ya. Semoga kita podcast Sabilillah juga ada apanya tadi tuh Bu namanya kan? Slogan. Slogan. Masya Allah Harus keren banget. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan lagi teman-teman. Oke. Selanjutnya dari Perkenalkan, nama saya Hatimatul April Lailani. Saya dari PAI Karyawan semester 3 dan menjabat di bisnis sebagai bendahara. Udah. Ternyata ya wanitanya ketuanya ya, Masya Allah. Surplusnya bisnis itu di bisnis adalah lewat beliau. Wow. Iya, dia keluar masuknya uang itu lewat beliau. Oh, benar ini. Ya. Oh, benar. Tadi itu kalau Ato sebagai wakil ya. Wakil ketua. Wakil ketua. Berarti ini semester 3, Ato tadi semester berapa? Sama semester Oh, semester 3. 3 Semester 3. Semester 3 kita. Jangan berpikiran saya semester atas. Oh, Karena memang kalau orang-orang lihat saya, oh ini mah dosen, cina ini mah semester atas, cina. Kayaknya udah sembuh gitu kayaknya. Padahal bukan, Iya, semester tapi, semester Masya 3. Allah, semoga bisa terus berkembang juga ya bisnis tuh ya awal-awal. Amin ya Allah. Kayak kita langsung tanya lagi, siapa lagi ditanya nggak Bu? Iya, Semuanya? Iya, oke. Tadi udah latar belakang, visi dan misi. Terus sekarang kita mau tanya tentang bentuk kegiatan bisnis itu kayak gimana aja sih? Oke. Bentuk kegiatan bisnis sendiri pada awalnya kan karena memang kita itu melihat di zaman sekarang ya, di era 4.0 itu kebanyakan yang bertahan setelah pandemi itu adalah usaha-usaha mikro. Gitu. Usaha-usaha mikro itu berarti kan pebisnis kecil yang memang perlu dikembangkan potensinya, dan kami melihat ada potensi di kalangan anak muda nih yang harus kita gali gitu. Anak-anak muda ini belum mengerti tentang step by stepnya membuka usaha itu seperti apa. Intinya bisnis sendiri itu memberikan pembekalan bisnis. Nanti akan ada workshop, diklat gitu, dan ada juga kita ada beberapa program. Sebetulnya kemarin kita baru hari kemarin ya kita mengadakan gimmick. Itu kita akan ada program di mana bisnis ini akan membuat platform bisnis. Di situ barang-barang dagangan mahasiswa bisa masuk, dengan tentunya akan ada pembagian keuntungan juga gitu ya untuk mereka, dan juga masuk ke bisnis sebagai pengelola. Nah, di sini juga kita akan melihat nih, ada potensi di anak-anak muda nih yang misalnya punya produk sendiri, tapi mereka tidak tahu nih arahnya kemana, mau memasarkannya.
kita akan bantu gitu, akan bantu memasarkan di platform tersebut. Terus misalnya tuh anak muda nih, mahasiswa nih, nggak hanya anak muda ya, maksudnya di Sabili ini tuh ada yang usianya seperti saya juga, Iya. tapi mereka tidak mengerti bagaimana memanfaatkan AI dan digital untuk memasarkan produknya mereka. Nah, disitulah kita masuk untuk mengadakan pembekalan gitu. Dan selain itu juga kita akan mengadakan workshop, atau mungkin nanti kalau misalnya tidak terrealisasi workshop secara online, kita bisa berkolaborasi dengan KMD untuk masuk ke podcast bagaimana caranya step by step menuju UMKM ya, UMKM dan BPOM, apa namanya, sertifikasi BPOM, sertifikasi halal itu seperti apa. Dan, lebih ke seperti itu. Terus nanti kita juga bisa berkolaborasi juga sebetulnya dengan Ormawa kalau misalnya ada acara-acara besar, misalnya KWU-nya seperti kemarin, acara kemarin waktu Jumat berkah dan Jumat sehat itu kan, itu semua KWU dari semua Ormawa hadir gitu. Itu juga termasuk bagian dari bisnis sendiri gitu, untuk mengembangkan tidak hanya bisnis sendiri tapi memang seluruh sivitas yang ada di kampus Sabili, terutama Ormawa ya, KWU, terkhususnya jika ada mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai potensi bisnis ya kita akan bantu. Masya Allah, keren banget ya. Jadi ternyata tuh bisnis itu bisa membantu pembekalan buat orang-orang yang punya usaha gitu ya, punya usaha kecil yang perlu terus dikembangkan dan juga digali gitu ya, diasah juga. Masya Allah ya. Jadi ini tuh berarti masuk ke semua kalangan juga ya Bu? Mau ibu-ibu juga boleh masuk? Sebetulnya masuk. Ya, lebih ke gini kan, kita akan menghadapi era 5.0. 5.0 itu kita runut dulu ya. 1.0 itu adalah era industri di mana mesin uap menggantikan gitu kan untuk produksi barang gitu zaman dulu gitu kan. 2.0 pun 1.0 2.0 itu masih dalam transisi revolusi industri zaman, kalau kita bisa dibilang kuno ya, masih zaman mesin uap dan segala macamnya. 3.0 dan 4.0 itu masa transisi antara teknologi dengan manusia. Nah, 4.0 ini adalah di masa di mana digital, teknologi digital, mesin itu mengambil alih tenaga manusia, ya kan? Nah, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri di era 5.0 itu agar justru kita yang memanfaatkan AI ini gitu. Ya kan, bukan kita yang diperbudak AI dan teknologi, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi kita yang memperbudak AI. Nah, kita mempersiapkan itu. Nah, yang usia-usia sepuh lah ya, punten gitu, yang punya bisnis gitu, tapi mereka kan tidak mengerti nih bagaimana cara menggunakan teknologi, bagaimana menggunakan marketplace gitu kan. Nah, kita akan bantu di situ, maksudnya memberikan materi atau pembekalan agar mereka itu mampu bekerja sama, lebih ke adaptasi dengan teknologi tersebut gitu itu. Nah, di bisnis sendiri misalnya saya mah enaknya mendingan tatap muka langsung deh untuk bertanya misalnya begitu. Nah, di bisnis sendiri misalnya mau konsultasi nih dengan saya misalnya, atau misalnya konsultasi dengan teman-teman saya yang memang sudah ada di bidangnya gitu ya, udah pakar di bidangnya, itu bisa menghubungi bisnis sebetulnya. Misalnya aku punya ide nih, tapi aku nggak tahu nih bagaimana step mengembangkannya, ya yuk kita konsultasi, kita bersamai gitu. Bahkan Pak Yosep sendiri pernah bilang, jika ada mahasiswa yang mempunyai bisnis atau suatu produk yang ingin dikembangkan, itu akan menjadi mahasiswa bimbingan. Kata Pak Yosep sendiri yang bilang seperti itu. Jadi artinya bisnis tersebut ya, bisnis ini akan membersamai gitu. Jika ada yang ingin mengembangkan skillnya, terus jiwa wirausahanya, entrepreneurship-nya, ayo kita bersama. Masya Allah, tapi betul banget ya Bu, menyinggung perihal yang kan misalkan ada yang udah jualan tapi dia tuh nggak tahu jualannya kayak cuma misalkan keliling atau misalkan cuma kayak nawar-nawarin di kampus gitu. Sedangkan sekarang tuh kan ada bisa jualan juga di Shopee atau live TikTok dan lain-lain kan. Ternyata
kalau misalkan kita nggak paham dengan teknologi zaman sekarang tuh ya jualannya kuno gitu lagi gitu lagi, makanya harus terus Untungnya berkembang. kalau secara konvensional seperti itu, untungnya Bud kan masih hanya Sedikit, stagnan di betul. situ-situ Karena aja. stuck ya Bu ya. Betul, karena jangkauannya tidak Nggak luas. cakupannya Iya. tidak luas. Tapi kalau kita merambah ke teknologi, ke marketplace dan segala macamnya, kita akan bisa merambah ke bahkan ke luar negeri. Contoh, kita misalnya lihat di sekeliling kita, Iya. Indonesia itu kaya, ya kan? Banyak barang yang bisa diekspor, betul kan? Betul. Tapi bagaimana kita bisa mengekspor kalau kita tidak mengerti caranya mengekspor seperti Kayak apa? gimana? Iya, Seperti itu. Terus apa marketplace apa yang bisa kita gunakan untuk menjual produk kita? Kan ada produk ada marketplace lokal, ada marketplace internasional gitu kan. Nah, berarti kan kita tidak bisa menggunakan marketplace lokal. Kalau lokal itu hanya seputar di Indonesia misalnya, atau misalnya di negara-negara tetangga yang memang ada cakupannya bisa ke situ. Tapi kalau misalnya contoh Alibaba, ya kan, kita bisa menjangkau itu marketplace internasional. Contoh arang, kalau ada yang tahu arang dan batu bara yang di Indonesia, arang aja lah. Arang itu sekarang itu lagi banyak dikemas dalam bentuk kotak-kotak. Dikemas dalam bentuk kotak-kotak, dipres dalam bentuk plastik itu, dan mereka ekspor. Di kita tuh banyak, ya kan? Dari kelapa, arang kelapa itu disebutnya karbon aktif. Karbon aktif ini banyak digunakan di industri-industri, contoh misalnya di filter air, ya kan? Nah, di filter air itu menggunakan karbon aktif, ada pasir aktif dan segala macamnya. Di Indonesia ini banyak banget potensinya, ada di Indonesia ini teh gitu. Nah, anak-anak muda harus melek sampai ke situ. Anak-anak muda harus sadar di lingkungan sekitar kita tuh. Ya, baik. Kita sambil menunggu azan dulu ya, Be. Jadi Ya, kita break dulu ya. Saking serunya ya. Saking asiknya. Oke. Alhamdulillah tadi udah break ya, karena tadi mana azan dulu. Kita lanjutin lagi ke pembahasan yang tadi. Silakan. Yang Ibu. tadi tuh terakhir ngebahas tentang arang ya. Ya, sekarang betul. Jadi gini, anak-anak muda sekarang harus lebih aware kalau di lingkungan kita itu banyak potensi yang bisa kita gali untuk dijadikan ladang usaha sebetulnya. Dan pemakaian digital dan teknologi ini itu akan membantu gitu dalam proses pemasarannya gitu. Yang intinya itu sih, lebih ke situ sih. Kayak yang tadi aku bahas, arang itu sekarang banyak dikemas dalam bentuk kotak-kotak dan digunakan sama orang luar itu untuk sebagai kayak pemanas gitu loh. Itu banyak banget. Arang tuh yang buat itu kan ya, yang buat ngebakar sate. Iya, sate kan? Arang, iya betul. Arang sayang. Tadi ngebahas arang itu buat sate ya. Iya betul. Oke. Terus batok kelapa itu kan bisa dijadikan sebagai karbon aktif. Itu karbon aktif itu digunakan kalau di luar itu sangat bagus banget, banyak banget, entah itu untuk pemakaian industri dan yang lain-lain. Bahkan di Indonesia sendiri karbon aktif itu dari batok kelapa yang dibakar itu untuk penyaringan air seperti itu. Filter air yang ada di industri-industri untuk rumah itu biasanya dipakai untuk penyaringan air biar bersih ya, Bu ya? Gitu. Itu di dalamnya salah satunya adalah karbon aktif, pasir silika yang kayak gitu. Pasir silika tahu? Enggak, Bu. Pasir pantai. Oh, pasir pantai. Temen-temen tahu juga. Baru tahu. Oh, baru tahu. barusan. Bukan aku doang yang nggak tahu ya. Ternyata temen-temennya juga tahu. Seperti itu. Jadi banyak banget potensi alam yang kita punya yang bisa dijadikan untuk komoditi gitu, komoditi ekspor gitu kan. Bisa untuk dijadikan ladang usaha sebetulnya. Nah, kalau misalnya kita punya ide sendiri kayak misalnya buat tas dan segala macamnya, tetap penjualan konvensional akan stagnan. Itu aja gitu kan. Ya, kalau misalnya dijual dengan dijual dengan menggunakan teknologi, marketplace dan segala macam, insya Allah jangkauannya lebih luas gitu. Nah, yang dikhawatirkan itu, bukan dikhawatirkan, yang menjadi concern kita itu adalah banyak orang-orang yang tidak hanya kaula muda ya, yang udah berumur seperti saya itu yang kurang mengerti gitu akan penggunaannya itu seperti apa gitu, pengaplikasiannya gimana sih caranya
masuk ke Shopee gitu. Iya. Mau ngejual barang ke Shopee susah Iya, gitu. Jadi nggak bingung ngerti, sendiri Nggak dia. ngerti gitu, nggak paham. Nah, bagaimana caranya biar mereka itu paham? Berarti kita kasih pembekalan step by stepnya itu seperti apa. Nanti bisnis akan mengundang Kopakar untuk ke Tokopedia. Masya Allah. Luar biasa banget ya. Daging semua nih bisnis nih. Luar Amin, biasa ya ya. Allah. Oke, berarti tadi tuh lihat dari pamflet yang udah dibikin sama tim Jurnai itu ada foto ibu tuh yang kayak gini. Terus memahami pentingnya kaula muda dunia bisnis. Nah, tadi belum disinggung-singgung nih, baru sedikit tadi spill-nya. Coba Bu. Memahami kaula muda dunia bisnis. Iya. Kayak sepertinya ada yang salah, ada yang miss nih di judul. Oh, gimana nih? Kayaknya ada Pentingnya yang salah. kaula muda Oh, iya. memahami dunia bisnis. Oh, pentingnya kelewat. Oke, pentingnya memahami kaula muda di dunia bisnis. Pentingnya kaula muda memahami Mi, dunia bisnis. Kayaknya ini Kayaknya tuh tegang banget nih hostnya. kayaknya Santai ini dong. iya bener. Ini tuh tadi tuh kayaknya salah ketik, nggak tahu salah nulis, nggak tahu lihat dari mana ini ya, kayaknya salah. Jadi ya boleh langsung dijelaskan Bu, itu apa ya maksudnya? Iya, jadi begini. Kenapa penting gitu loh memahami dunia bisnis untuk kaula muda? Kaula. Iya, kaula muda. Kaula muda itu artinya ini anak-anak muda. Gitu. Nah, bahasanya bahasa Kayak memang kaum ya, pemuda baku gitu. banget gitu. Ya, betul, Kaula. gitu. Iya. Nah, kenapa kaula muda harus memahami ini gitu? Generasi sekarang ya, Iya. generasi serba ingin dimudahkan gitu. Betul tidak? Iya. Betul. Nah, tapi karena saking pengen mudahnya, biasanya anak muda ini jadi gak mau susah, Iya. ya kan, gak mau ribet gitu, ya kan. Sedangkan berbisnis ini memang butuh proses, ya kan. Proses itu yang akan meribetkan, gitu kan istilahnya. Itulah kenapa dunia bisnis ini jadi agak-agak kurang diminati, kecuali orang yang punya daya juang tinggi ya, anak-anak muda yang punya daya juang tinggi gitu. Nah, bagaimana kaula muda ini penting banget nih gitu kan untuk memahami dunia bisnis. Sekali lagi saya tekankan, sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah ya. Kalau pekerjaan yang paling enak adalah Berdagang. berbisnis atau berdagang. Nah, berdagang di sini itu banyak itunya gitu, banyak banyak mencangkupannya itu sangat luas, entah dagang jasa, entah dagang apa gitu kan. Betul kan, zaman sekarang kayak misalnya buka bimbel dan segala macam itu adalah dagang jasa, bisnis juga gitu. Nah, tapi kan anak-anak muda ini yang terbiasa dengan kemudahan AI dan segala macamnya ini tidak paham, belum paham mungkin ya, belum paham kalau ada regulasi-regulasi yang harus dilakukan gitu kan. Ada contoh misalnya mau ekspor barang, berarti ada regulasi hubungan dengan luar negeri seperti apa, stepnya seperti apa, skill apa yang harus kita kuasai lebih dulu gitu kan. Nah, kenapa harus paham? Di situ kan judulnya kaula muda ya. Sorry. Maaf, salah lagi belibet amat. Pentingnya kaula muda memahami dunia bisnis. Dunia bisnis ini tidak sesimpel kayak pemikiran anak muda bikin produk, jual di Shopee sudah beres. Tidak seperti itu. Mereka harus tahu apa itu BEP, ya kan? BEP, ada yang tahu di sini BEP apa? Penonton ada yang tahu BEP apa? Enggak. Oh, BEP itu break even point namanya. Nah, break even point ini ada beberapa macam. Ada break even point satuan, ada break even point pendapatan. Break even point itu artinya adalah limit di mana si pengusaha ini tidak untung tidak rugi. Artinya minimal balik modal, istilahnya kalau kata kita mah ada istilahnya kayak gitu. Nah, mereka tidak mengerti sampai ke situ, gitu. Terus penghitungan HPP juga kan mereka tidak mengerti sampai ke situ. Makanya di sini judulnya ditekankan pahami dunia bisnis, gitu. Ya, memahami dunia bisnis. Kenapa? Kalau kita tidak paham tentang dunia bisnis, mau nyemplung ke dunia bisnis yang ada nanti malah rugi, malah jadi kapok nantinya, gitu kan? Tidak segampang itu. Jadi kalau anak-anak muda ingin memahami ingin terjun ke dunia bisnis, pahami dulu lebih dalam tentang dunia bisnis seperti apa, cari pakarnya, betul. Terus jangan nyerah lah istilahnya kalau misalnya rugi ternyata misalnya teh
ya udahlah coba-coba dulu gitu, yang itu dengan punya kemauannya aja udah keren gitu kan. Iya. Ya, jangan takut kalau gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda, betul kan? Nah, jadi pahami lagi kalau gagal nih, gali lagi gagalnya ada di mana gitu kan, berarti itu yang diperbaiki kayak gitu. Itulah kenapa tekankan lagi pentingnya kaula muda memahami dunia bisnis, tentang nyari supplier di mana gitu kan. Kalau misalnya mau membangun bisnis di bisnis jasa misalnya, contoh nih ya, jasa perpanjang STNK misalnya kan, berarti kita harus punya apa? Networking, relasi. Ada nggak orang di Samsat yang kita kenal yang bisa kita jadikan kerjasama untuk mempermudah proses itu? Nah, itu memahami dunia bisnis itu sampai ke hal-hal yang terkecil seperti itu. Mencari supplier barang di mana, compare harga di tempat A sama di tempat B, bagaimana gitu kan. Perhitungan operasional juga harus paham banget gitu. Seperti itu sih. Kenapa penting untuk terjun di dunia bisnis? Sekali lagi ditekankan, pekerjaan yang paling mulia adalah berdagang. Bahkan masyarakat luar negeri pun berdagang. Mereka entah dagang jasa, mereka dagang barang, bahkan ekspor impor bahkan minyak aja berarti hubungan antar bilateral dua negara ya kan, itu kan berdagang. Gitu. Masya Allah, berarti bisnis ini mengikuti Rasulullah gitu ya. Rasulullah juga berdagang, bahkan waktu zaman dulu juga di zamannya Rasulullah kan Islam juga tersebar tuh karena ada itu dengan dagangnya tuh kan ya Bu ya, Masya Allah ya. Jadi selain bisnis juga menguntungkan dunia, menguntungkan juga ya, Masya Allah ya. Kalau jujur ya, kalau jujur. Mahasiswa pengen berdagang, suka bisnis lagi dapat untung. Kita mah realistis aja, hidup kelucuan, bener. Tapi kan memang betul loh. Bisnis bisa berjalan program-programnya, tapi ditekankan lagi tidak hanya bisnis, ormawa, dema, semuanya berjalan programnya. Karena apa? Karena ada uang. Jadi karena tadinya kita itu mendirikan bisnis itu kan hanya untuk memberikan pembekalan, tapi ditekankan lagi sama Pak Yosef, maknya bisnis produknya, maknya bisnisnya gitu istilahnya gitu ya. Nah, akhirnya kami pun ya udah kita turun juga nih ke surplus jual beli dan segala macamnya. Artinya kita butuh sokongan dana juga, bukan kita doang tapi semuanya juga ya, ormawa, UKM dan yang lainnya juga membutuhkan dana untuk berjalannya program gitu. Sama saya juga pernah dengar Bu, jadi kalau misalkan berdagang itu justru lebih enak karena nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Sedangkan beda kalau kita misalkan kerja di perusahaan kan ditunjuk-tunjuk tuh. Betul. Tapi kalau misalkan usaha dagang tuh kan aku bosnya gitu. Iya. Kamu ngapain gitu? Nggak ada yang ngatur. Kalau misalkan Hari ini kita aku usaha, lagi males Kita ya. atur betul, sendiri. kita bisa atur sendiri. Fleksibel. Hari ini aku lagi males, tutup dulu deh warung. Iya. Kalau kita kan jadi orang izin potong gaji ini potong gaji apa nggak bisa ditunjuk-tunjukkan HP gitu ya. Ya, Kalau Sundanya mah makanya guys, jangan mau jadi kaum korporat buka usaha weh. usaha teman-teman, jadi mulai aja dari hal terkecil, tapi jangan lupa tadi kata ibu itu pahami dunia bisnis itu seperti apa. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih tentang apa ya? Sebenarnya kita udah di penghujung acara. Oh ya Allah, nggak Kita kerasa. ketemu lagi ya Bu ya. Di sini abang undang lagi aja. Iya boleh, nanti di calling lagi ya. Di sini ada penutupan nih, pengen tahu penutup kata-kata dari ibu, dari Araja dan juga Teh Khotim. Bukannya Fida di sini. Oke, nggak apa-apa deh. Teh Khotim ya, silakan satu orang bikin kata-kata akhir mengenai bisnis ini. Dari yang dulu deh yang. Dari aku simpel aja ya, tapi maknanya luar biasa. Apa tuh? Jiwa muda, jiwa bisnis. Jiwa muda, jiwa bisnis. Oke, gitu. Keren banget. Oke, selanjutnya nih dari Araja tuh. Namanya aja udah raja. Semoga jadi raja bisnis. Ya, Silakan. kalau dari saya sendiri adalah persiapkan diri sebelum memasuki dunia yang kita mau.
Oke, udah. Iya. Ya. Masya Allah. Jangan lupa dicatat quotes-quotesnya di atas. Selanjutnya Bu, ini dari ketua bisnis langsung. Kalau dari saya mah Simple. gak cuan gak hidup. Gak cuan gak hidup. No money, no Tapi life. betul sih Bu. Tapi kita juga ingat bahwa kita juga yang menghidupkan siapa? Allah. Tapi memang hidup juga butuh uang juga. Karena kan Iya. butuh makan dan lain-lain ya Bu. ya. Kita berjalan di dunia untuk mencari keberkahan di jalan Allah saja, untuk misalnya beramal dan segala Sedekah. macam, betul tuh. Butuh Baik. uang. Jadi kalau bisa sih teman-teman tuh ya. Oke, baik. Jadi buat teman-teman juga jangan lupa bangun bisnis dari sekarang. Nah, sekarang di sini penasaran dari tadi ini apa? Makanan, minuman, jelly atau apa gitu. Itu apa ya? Bu? Ini Nah. tuh apa gitu. Karena kan kata Pak Yosef namanya bisnis tapi eueuh barang anu dijual katanya Iya. gitu ya. Bapak, ini sudah ada ya barangnya. Ini udah ada di barangnya Pak. Ya. Ini adalah produk bisnis. Bisnis itu ada beberapa produk yang nanti akan dijual Ya. dan ini produk dari mahasiswa. Ini adalah sabun pencuci piring. Bukan minuman ya Bu ya? Bukan. Ini bukan mojito ya saya. Bukan ya teman-teman ya. Jangan Hati-hati ya. Yang beda dengan warna ya. Hati-hati jangan sampai nanti malam Haus, tidur. langsung minum. Nah, jangan sampai kayak gitu. Karena kita kan untuk biasa ya namanya bisnis itu terkendala ada di modal. Jadi kita ini karena mahasiswa ya, jadi modal mungkin masih terbatas, tapi kita tetap jangan mematahkan semangat anak-anak muda kalau misalnya mereka sedang berkreativitas dan berinovasi. Jadi kita kasih semangat. Ini udah cukup bagus menurut saya. Kemauan anak-anak mudanya gitu ya, bisnisnya dia mau berbisnis saja itu sudah sangat luar biasa, saya apresiasi. Ini adalah karya ya sabun cuci piring ini dari salah satu mahasiswa kita, kebetulan timnya bisnis juga. Itu bikin Bu atau gimana? Ya betul. Kita kerjasama dengan ada satu ini kerjasama dengan pabrik. Kalau biasanya itu kalau bisnis itu perihal modalnya itu bareng-bareng atau gimana? Perihal modalnya itu. Jadi dia handle sendiri dulu. Handle Ya, sendiri. jadi kita istilahnya pernah dengar sistem oles? Sistem oles? Nggak tahu Ibu. The power of knowledge is the Apa best. tuh? Misalnya gini, dari mahasiswa tersebut ini Bisnis. harganya misalnya 2.000 ya. Bisnis jual 3.000. Berarti bisnis punya keuntungan 1.000. Bisnis bantu memasarkan gitu, nawar-nawarin dia gitu di marketplace. Nah, nanti bisnis akan membuat kayak Shopee ya kayak Yeah. gitu. Isinya nanti akan ada food, fashion, Oh, iya. home supply Ada. gitu. Terus kayak aksesoris yang kayak gitu. Nanti akan ada. Sedang dibuat, memang butuh waktu yang agak lama karena memang Berproses ya. betul. Kalau bisa aja sih secepat, misalnya kita jalur cepat, tapi kita harus bayar IT-nya 7 jutaan kalau nggak salah. Jadi kita coba untuk membuat ini step by step. Jadi mungkin memerlukan waktu agak lama, tapi insya Allah terrealisasi gitu ya untuk memasarkan produk-produk mahasiswa. Insya Allah tuh buat teman-teman mahasiswa yang barangkali mau membeli sabun pencuci piring, apalagi buat mama jangan lupa ya beli di bisnis. Masya Allah, ya produk-produknya, dan nanti juga insya Allah kedepannya akan ada produk-produk lainnya. Semoga terus berkembang ya bisnisnya. Amin. Ditunggu ya guys. Terus ada tas, nanti ada tas ransel. Terus apa lagi yang Aksesoris. Judulnya juga Aksesoris. bisnis full di tasnya. oh enggak dong. Oh enggak. Kan tidak mungkin kita menjual dengan nama produk bisnis tapi kita jual ke marketplace. Iya betul, Iya. nggak bisa tuh. Karena bisnis itu adalah UKM, Iya. berarti barangnya yang ke eksternal, tapi bisnis yang mengelola. Ya, betul-betul, jangan sampai ada logonya nih bisnis. Ya Allah. Kita cari logo yang nanti akan ciamik sekali, yang Oh, jelas itu adalah produk unggulan bisnis ya. Gitu. Tas ransel itu sedang on produksi lah, tapi doain aja. Gitu. Lagi Masya Allah luar biasa ya, luar biasa. Makanya sukses terus ya buat Amin, bisnis. amin. Mungkin kalau kita udah di akhir acara, Padahal masih bertanya. masih betah, apalagi hasilnya sama Hilda ya Bu ya. Ya Allah. Jauh banget.
Oke, kita langsung ditutup aja. Terima kasih sebesar-besarnya buat Ibu, AA dan juga Teteh. Atau Teteh juga ya ini? Saya kalau bisa sih panggil Teteh. Oh boleh deh, buat Teteh, AA dan juga Teteh. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya di podcast Sagili Jurnal ini. Dan semoga bisa ketemu lagi di lain waktu. Pokoknya semangat terus, bisnisnya semoga terus berkembang, maju, dan semoga Allah mudahkan. Amin ya Allah. Terus jangan lupa juga semoga gerak langkahnya sama Allah diridhoin juga. Amin ya Allah. Jadi buat teman-teman juga terus dukung bisnis kita. Dukung kami terus, follow IG-nya. Oke, boleh semua. Bisnis.23 ya. Ya. Terus follow juga Instagram dari kami semua. Punya Instagram sih? Ada Nah, boleh. Instagram ada. Instagram saya imung_bunrai_senjahara. Bundrai. Oh, itu kan suka disebutnya Bunda juga ya? Bunda, betul. Memang tadi mah cuma bercanda sayangnya, Oh, jangan iya. dianggap serius. Nama panggil aja Bunda ya. Bunda. Oke, Bunda. Kalau ketemu sama Bunda ya silahkan bersama dan Bunda. Oke, selanjutnya. Kalau Instagram dari saya itu @bungranu22. Bunda. Ya. Oke. Karena saya emang suka dipanggil di anak-anak komunitas itu sebagai bung kayak gitu. Bung. Bukan Bung Karno ya. Bukan. Oke, selanjutnya. Kalau aku sih simple aja karena aku emang suka simple gitu, orangnya simple ya. Oke, Masya Allah. Ini Ibu luar biasa di benar. Instagramnya jangan lupa follow @hotimatu03 HOTIMATU03 karena banyak banget yang salah paham. Oh, iya. Nama aku tuh banyak banget yang salah paham. Oke. Nama aku Eko. Oke. Ada satu lagi. Pokoknya mau lihat mahasiswa Sabili yang ganteng itu ada di bisnis. Oh iya? Ganteng, cantik. Oh, Masya Allah. Kalau udah ngumpul, cara rantik dari ini contohnya. Masya Allah. Iya ya. Semua cewek cantik ya, tapi katanya lihat bisnis. Oke. Biar penasaran aja. sama Coba bisnis satu ya. kali lagi coba Bu tadi yang apa slogannya Oke, ya coba. slogannya. Kita bareng-bareng lihat ke sana. Oke Yuk. ya. Kayak Siap gitu ya. tadi tuh latihan Satu. dulu, guys. Lu mau latihan dulu. Mau Berarti latihan latihan dulu. dulu tadi kayak Oke. gimana. Teman-teman juga boleh ikutan ya. Oke. Oh, ya. Boleh. Oh ini ada Oke. Ada Iya, tim-timnya tim juga. kita lagi Boleh. nih. Nah, tim-timnya. Oke, ini ada dua Ada dua tim lagi. kita lagi. Ini namanya jongkok aja. Nah, perkenalkan namanya siapa sayang? Perkenalkan, nama saya Syarif Yayuma dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Coba semester diulangi. 3. Diulangi. Perkenalkan, nama saya Rasya Aditya Hilman dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Oke, ini tadi. Perkenalkan, nama saya Fida Fadlatu Zahro dari Prodi PAI semester 3. Kita ini nih, coba slogannya bareng-bareng lihat ke sana ke kamera. Slogan. Slogan. Slogannya. Oke, bersama bertumbuh. Bersama bertumbuh berkembang. Oke. Bisa ya? Siap. 1, 2, 3. Bisnis Bersama bertumbuh berkembang. Masya Allah, terima kasih banyak teman-teman. Hari ini seru banget, luar biasa. Pokoknya sampai berjumpa lagi di podcast Sabili Jurnal berikutnya. Saya Helpianti sebagai host di podcast kali ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.